Saya masih bersama dengan wartawan senior harian Kompas Budiman Tanurejo dan juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Yusuf Kalla yang masih bergabung bersama kami. Pak JK, Bapak mengenal Pak Yaakub sejak tahun 70-an. Kalau Mas Budiman bercerita, Pak Yaakub selalu punya pemikiran bahwa Indonesia tidak hanya Jakarta, tidak hanya Pulau Jawa. Pikirkan juga Indonesia Timur, pikirkan juga Indonesia di bagian Barat. Ketika bertemu pertama kali dengan Pak Yaakub, apa yang kemudian chemistry itu terbangun hingga akhirnya persahabatan itu terus berlangsung hingga 40 tahun berikutnya, Pak JK? Ya, waktu itu kita bicara tentang Indonesia Timur. Jangan lupa bahwa banyak masalah-masalah konflik terjadi di Indonesia Timur. Waktu itu apakah itu permasalahan zaman dulu macam-macam. Nah, bagaimana dibentuk keadilan seluruh wilayah Indonesia ini sehingga kita damai dan kompak gitu. Itu yang selalu jadi bahan pembicaraan. Jadi selalu beliau mengatakan apa yang dibutuhkan Indonesia Timur. Bagaimana Indonesia Timur itu bisa maju. Waktu itu masih saya tinggal di Makassar. Jadi kalau diundang bicara di Kompas terlebih dahulu kita ngomong dengan Pak Yaakub dulu. Kalau mau Gitu. membuat kebijakan ngobrol dulu dengan Pak Yaakub, termasuk juga ketika Bapak menjadi wakil presiden. 2 kali menjadi wakil presiden juga. Tentu tidak semua. Ah. Ya kan seperti saya katakan, secara umum kita ketemu 3 bulan sekali makan pagi. Itu di rumah. Itu tiap bulan, 3 bulan, kalau telah 3 bulan beliau nelpon. Atau kadang-kadang lewat Sofian Wanandi, ya ini sudah kapan lagi kita makan nih. Jadi itu kita bicarakan permasalahan apa saja. Ya. Jadi itu bagi saya, itu kesempatan juga untuk menjelaskan kebijakan pemerintah. Bahwa akan begini. Jadi sebelum terjadi kebijakan itu, Kompas sudah tahu backgroundnya, kenapa itu terjadi, sehingga tidak menulis yang tentu yang tidak sesuai dengan sebenarnya tujuannya. Jadi kita sangat hargai hal tersebut. Jadi makan pagi itu penting. Jadi bukan kalau tidak di rumah saya, kadang-kadang juga dibikinnya Hotel Santika itu di sana. Oke, ada momen-momen khusus yang berkesan bagi Pak JK bersama dengan Pak Yaakub? Ya banyak hal yang berkesan saya itu kalau sudah waktunya kita ketemu dan dia sakit, tetap datang. Walaupun hanya duduk 5 menit, 10 menit, minta permisi. Tapi yang penting dia datang mendengarkan awal, baru minta pergi. Jadi beliau betul-betul ingin mendengarkan dari pihak yang lain, pihak usaha di samping tentu dari dalamnya. Itu banyak momen-momen, apalagi kalau terjadi konflik antar agama, beliau sangat concern. Seperti di Ambon, Poso. Jadi saya berdiskusi dan saya memberikan solusi apa yang kita melakukan, dan Pak Yaakub memberikan juga saran-saran beliau bagaimana baiknya. Gitu. Makan pagi 3 bulan sekali itu kerap dilakukan Pak Yaakub bersama. Oh iya, jadi rutin, sering ke rumahnya Pak JK bersama saya diajak gitu. Dengan senior-senior Kompas ngobrol, diskusi, persahabatan yang begitu. Jadi ingin komunikasi yang lebih jujur lah. Dia kan punya tesis juga soal bagaimana berkomunikasi dalam masyarakat yang tidak tulus ya. Ya ngobrol, Pak JK menjelaskan, kemudian kita memberikan masukan sambil makan. Itu Pak Yaakub memang itu selalu, selain komunikasi lewat resmi di koran, tapi komunikasi face to face juga sering dikerjakan. Sampai kapan itu rutin dilakukan, Mas Budiman? Ya seperti Pak JK katakan, kalau tidak di rumahnya Pak JK kadang ke Santika, ya di Santika. Tapi ketika bapaknya lagi kurang enak badan, ya datang salaman pergi beliau. Dilanjutkan oleh teman-teman. Terakhir kapan? Lupa saya mungkin sekitar ketika dia nggak enak. Tapi sering ke rumah Pak JK tiba-tiba juga cuma salaman, kemudian nggak jadi ketemu. Kami yang melanjutkan itu terus gitu. terjalin, tapi ya. Persahabatan dan komitmen untuk selalu itu yang beliau luar biasa sebetulnya. Pak JK kapan terakhir bertemu dengan Pak Yaakub, Pak? Saya datang ke kantor Kompas waktu itu untuk menjenguk beliau dengan Sofian. Terakhir juga di rumah saya mungkin tahun lalu ya. Tapi pertemuan kita ini akhirnya juga
dilanjutkan oleh Mas Lili kan dengan teman-temannya termasuk Pak Budiman. Ya. Nah, ini jadi beliau minta agar terus-terus kita berkomunikasi hal tersebut. Saya presiden atau wakil presiden atau tidak, tetap saya jalan itu dialog. Pak Yakub itu punya mimpi tadi seperti diceritakan oleh Mas Budiman, mimpi soal Indonesia, bagaimana Indonesia bisa sejahtera, bagaimana masyarakat Indonesia hidup sejahtera dan juga aman, kemudian ekonomi juga terus bangkit di Indonesia. Pernahkah cita-cita atau impian Pak Yakub itu disampaikan kepada Pak JK? Pada saat itu mungkin Pak JK sebagai pengusaha dari Timur atau sebagai wakil presiden? Iya, sebagai pengusaha, sebagai presiden, atau kembali sebagai sahabat oleh Pak Yakub Utama. Sahabat, tetap aja ya kita membahas masalah-masalah yang terjadi pada waktu itu dan juga ke depan. Ya selalu bicara ke depan. Bagaimana baiknya ini? Atau saran-saran beliau bagaimana? Atau tolong disampaikan ke pemerintah begini. Begitu. Jadi cara beliau mengatasi bukan langsung blow up di koran, tidak. Menyampaikan dulu secara baik konsepnya, ya baru menulis kalau memang perlu mengkritik tapi tidak menyakitkan gitu kan. Ya. Tapi soal pemikiran-pemikiran apa yang kemudian dititipkan kepada Pak JK bahwa karena punya tanggung jawab dari Pak Yakub Utama bahwa kami menginginkan Indonesia yang seperti ini, kami menginginkan yang bebas korupsi. Adakah soal itu dititipkan kepada Pak JK? Iya, ya semua hal. Bayangkan kalau ketemu 2 jam kan banyak sekali masalah yang kita bicarakan, gitu kan? Ya. Nah itu biasanya jam 7, jam 8 sampai jam 9, 10 itu perbicaraan itu yang panjang. Jadi lebih kepada hal-hal yang positif. Kita tidak pernah katakanlah biasa orang ketemu wartawan bergosip, tidak ada itu. Tidak pernah gosip-gosip ada. Yang real saja yang bisa dilaksanakan dan apa yang perlu masuk media, apa yang tidak perlu masuk media. Dia sampaikan begitu, apa yang perlu. Jelas kalau kita terbuka. Kalau kita bilang ini background. Itu dia secara baik dilaksanakan seperti itu. Baik, Mas Budiman memotret kedekatan Pak Yakub dengan Pak JK secara personal seperti apa? Karena Mas Budiman kan sering menemani Pak Yakub. Ya begini, jadi kalau saya menemani Pak Yakub pagi hari, selain menanyakan kondisi ekonomi, kondisi sosial, dia selalu menanyakan sana, Pak JK gimana? Selalu menanyakan Pak JK gimana. Kira-kira memang banyak teman-teman Pak Yakub, Pak Wijoyo gitu. Tapi Pak JK memang sosok yang selalu disebut lah. Punya kedekatan-kedekatan yang sebenarnya Pak JK dan Pak Yakub yang bisa menilai. Tapi memang Pak JK memang sosok yang mungkin kesamaan juga tadi Pak JK menyebutkan entrepreneur. Itu kan juga, ini juga concern Pak Yakub sih. Bagaimana menumbuhkan usahawan-usahawan. Aras itu menjadi concern gitu. Tapi memang hubungannya tadi sampai Pak JK kemudian menjadi presenter Kompas TV kan kalau nggak karena kedekatan Pak Yakub kan nggak mungkin juga. Tapi karena Pak JK sosok yang istimewa di mata Pak Yakub, kemudian ya persahabatannya akan dilakukan. Persahabatannya terus ya sampai dari tahun 70 sampai 40 tahun kemudian terus terjaga. Pak JK, apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan? Pak Yakub memang sudah meninggalkan kita semua, tapi apa yang mungkin bisa disampaikan Pak JK untuk Pak Yakub? Ya harapan kita bahwa apa ide dan pemikiran secara kalau orang tulis Toyota Way, Yakub Way itu tetap menjadi bahagian daripada filosofi atau cara Kompas memberitakan menjadi media, apakah itu media koran, media TV atau media online lainnya, tetap menjadi pegangan teman-teman di Kompas sebagai semacam legasi daripada Pak Yakub itu tetap berjalan walaupun Pak Yakub tidak ada lagi, tapi dia punya filosofi kerja, filosofi media tetap seperti itu. Baik, nilai dan jurnalisme makna itulah yang diwariskan Pak Yakub Utama kepada kami. Terima kasih Pak Yusuf Kalla telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Mas Budiman juga terima kasih sudah mengenang Pak Yakub Utama dengan nilai-nilai beliau,
dengan jurnalisme makna yang diwariskan kepada kita semua. Terima kasih Mas Budiman. Dan tetaplah bersama kami di Kompas TV, Saudara. Breaking News akan kembali selepas jeda.